Bapak Ibu, hari-hari ini kalau saya mungkin masih tergolong anak muda yang senang untuk sesekali membuka media sosial ya, ada YouTube, ada TikTok yang sekarang ini sedang ramai gitu ya. Dan saya sering dengan senang untuk memfollow beberapa akun-akun yang menurut saya menarik baik dari segi rohani maupun dari segi kehidupan, nilai-nilai kehidupan gitu ya. Saya juga enggak membatasi diri saya untuk tidak memfollow akun-akun yang tidak bermanfaat bagi saya dan keluarga saya gitu. Saya belajar untuk hal itu. Hari-hari ini saya terlewat di media sosial saya begitu banyak hamba-hamba Tuhan di beberapa negara yang dengan terbuka mereka mendoakan orang sakit di tengah jalan dan orang itu disembuhkan. Ada orang yang cacat didoakan dalam nama Tuhan Yesus lalu bisa berjalan. Ada yang kerasukan setan dan ada manifestasi Tuhan yang luar biasa dan orang itu dilepaskan dari kuasa jahat. Hal ini mengingatkan saya, kepada diri saya bertahun-tahun yang lalu, kira-kira ya mungkin usia saya SMA gitu ya, belasan tahun, di mana saya dibaptis usia 14 tahun, terima bahasa roh, dan itu suatu hal yang secara anak muda membanggakan dan menyenangkan. Lalu pada usia belasan tahun saya melihat ada banyak mujizat-mujizat terjadi baik dalam kehidupan saya maupun kehidupan orang-orang sekeliling saya, di mana Tuhan berikan kuasa yang luar biasa untuk bisa mentafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya. Ada kuasa nubuat dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu banggaan zaman dahulu pada saat saya masih berusia belasan tahun gitu ya. Lalu saya teringat oleh suatu peristiwa yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami, kurang lebih mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Suami saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, ya mengaku hamba Tuhan, tapi entah hatinya itu di hadapan Tuhan ya. Pada intinya suami saya berjumpa dengan hamba Tuhan ini, ada ketertarikan roh yang sangat luar biasa gitu ya, berjumpa di suatu tempat. Lalu suatu saat hamba Tuhan ini datang ke kota kami gitu ya, lalu kami tinggal di rumah yang terpisah, tapi kami setiap hari melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi kami buka rumah kami sebagai rumah persekutuan gitu ya. Pak Pur, Bu Nimet, Pak Nimet pernah berjumpa dengan sosok ini yang sangat luar biasa di dalam karunia roh, di dalam urapan gitu ya. Setiap hari kami berdoa di tempat kami, dari jam 6 kalau nggak salah waktu itu, dari jam 6 kadang-kadang sampai jam 10 malam. Dan setiap hari jiwa itu ditambahkan, jiwa itu ditambahkan. Pada awalnya kami hanya persekutuan dengan keluarga kami dan juga adik ipar, kemudian ada keluarga lain yang ditambahkan, jemaat lain ditambahkan, dan bahkan ada orang yang belum percaya Kristus datang untuk diselamatkan dan dibaptis. Dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Kami pujian penyembahan bisa sampai 2 jam, firman diberitakan, ada karunia-karunia yang disampaikan, penyembuhan dan lain sebagainya. Dan hari-hari itu seolah-olah kami ini dikobarkan roh kami oleh adanya hamba Tuhan yang hadir di keluarga kami ini ya. Seolah-olah roh yang sedang layu, roh yang redup itu dengan hadirnya hamba Tuhan ini semakin dikobarkan, dan tidak ada rasa lelah untuk melayani, tidak ada rasa lelah untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk pujian penyembahan. Dan waktu itu entah bagaimana caranya, kami keluarga juga tidak tahu. Setiap saat kami bertemu pada malam hari selesai ibadah, kami sediakan makan minum untuk saudara-saudara yang datang, gitu. Jumlahnya lebih dari 30 orang berjumpa di rumah kami. Bahkan ada suatu waktu hamba Tuhan dari Meksiko waktu itu datang 1 elf untuk hadiri persekutuan di rumah kami, dan mereka merasa terberkati dan lain sebagainya. Berbulan-bulan itu terjadi di rumah tangga kami. Ada berkat yang luar biasa. Bahkan saya juga tidak menyangka uang dari mana kami bisa mencukupi makan orang setiap hari, hampir bahkan lebih dari 30 orang setiap malam.
Sedangkan pekerjaan kami hanya itu saja. Nah, itu hal yang sangat ajaib. Secara roh itu Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ada urapan, ada karunia yang Tuhan seolah-olah mau tumplek-blek gitu ya, mau berikan sebanyak-banyak yang kita mau. Dan kami kagum kepada hamba Tuhan ini ya, terlebih kepada Tuhan gitu. Hingga sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara, kami dikejutkan oleh suatu berita. Dan ada dorongan dari Roh Kudus untuk kami seolah-olah melepaskan diri dari hamba Tuhan ini ya. Singkat cerita, hamba Tuhan ini lepas dari keluarga kami lalu membentuk persekutuan di tempat yang lain gitu, dan kami mulai membatasi diri kami untuk hadir. Persekutuan mereka tetap berjalan setiap hari. Tapi kami dikejutkan oleh suatu berita bahwa persekutuan yang baru itu, orang-orang atau keluarga rohani kami di persekutuan yang baru itu tahu-tahu hamba Tuhan ini hilang gitu ya, melarikan diri, hilang dengan meninggalkan luka yang sangat dalam kepada saudara-saudara, bahkan adik ipar saya sendiri. Ada sejumlah puluhan juta uang. Kalau di total dari kota Bojonegoro aja itu lebih dari 100 juta yang hamba Tuhan ini ambil ya, dengan dalih tanah modal. Satu teman kami ada yang 60 juta kenanya. Adik ipar kami kurang lebih 24 juta, baru 2 orang, belum yang lain-lain. Kami dikejutkan oleh hal itu. Lalu saya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa seperti ini? Ya, ada urapan yang begitu luar biasa kepada hamba Tuhan ini. Tetapi kenapa pada akhirnya hamba Tuhan ini meninggalkan luka kepada orang-orang yang dia bina, yang dia besarkan imannya gitu ya. Tuhan mencelikkan bahwa ada perbedaan antara urapan dan karakter. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan bacakan dengan di Roma 8 ayat 29 ya. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, saya mau kaitkan ini dengan ayat di 1 Korintus 13 ayat 2. Nah, kita ketahui bersama di 1 Korintus ayat pasal 14 diceritakan bahwa ada banyak macam karunia roh, ada bernubuat, ada menyembuhkan, ada mengartikan bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi saya ingin garis bawahi 1 Korintus 13 ayat 2 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini ilmu yang tinggi ya tentunya ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan dunia, pengetahuan surgawi, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, menyembuhkan orang sakit, membebaskan jiwa dari cengkraman iblis, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan hal ini meneguhkan kepada saya pribadi bahwa urapan dan karakter adalah hal yang berbeda. Jika engkau mempunyai karakter, maka urapan itu akan secara otomatis Tuhan berikan. Karena urapan itu adalah hal yang Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk anak yang percaya sebagai sarana. Saat engkau punya karakter yang kuat, maka urapan itu Tuhan akan berikan. Tapi Tuhan, bagaimana dengan hamba Tuhan itu? Secara manusia dia kan jahat. Dia tidak hanya menyakiti orang lain, tapi dia menyakiti keluarga rohaninya sendiri. Lalu terselipkan bahwa firman Tuhan juga berkata, apa yang kau minta di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Dan hamba Tuhan ini selalu meminta urapan yang nyata atas kehidupannya, dan Tuhan berikan. Dan ini yang menjadikan saya semakin diteguhkan bahwa karakter dan urapan adalah hal yang berbeda. Mungkin kita dipenuhi oleh urapan-urapan yang Tuhan sudah sediakan. Ada urapan pandai menyampaikan firman Tuhan, ada urapan untuk menyembuhkan, ada urapan untuk bernubuat dan lain sebagainya. Tapi apakah hanya itu yang Tuhan kehendaki? Tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita yang percaya kepadanya mempunyai karakter yang kuat. Karakter Kristus itu tinggal di dalam diri kita masing-masing ya.
Bapak Ibu, saya rindu untuk kita juga belajar di dalam satu Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Kita akan bahas perlahan-lahan. Saya dapatkan ini dari Bapak rohani saya dan saya semakin dicelikkan mengenai perbedaan antara urapan dan karakter. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan satu persatu ayat secara sederhana ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid semakin banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat sebelumnya pada Kisah Rasul 5, jika Bapak Ibu nanti pelajari, di sana dikatakan bahwa di pasal-pasal yang sebelumnya itu murid-murid pada jemaat permulaan, ke-12 murid Yesus itu mengalami penganiayaan, penghinaan, tekanan, dan lain sebagainya. Bahkan di pasal sebelumnya diceritakan bahwa mereka ini baru aja keluar dari penjara gitu ya. Tetapi yang ayat ini katakan, pada masa itu ketika jumlah murid semakin banyak, lah kok aneh ya, kalau di ilmu dunia, orang habis di penjara, orang yang dianiaya, orang itu keluar dari penjara, kita takut untuk dekat-dekat. Tapi di ayat yang pertama ini dikatakan, pada masa itu jumlah murid semakin banyak. Ada daya tarik di dalamnya. Ada daya tarik di mana para murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka dianiaya, disiksa, dicela, dipenjara, ditekan. Tapi jumlah mereka semakin banyak. Nah, hal ini menarik untuk saya. Satu hal yang membuat kita ini teguh di dalam karakter Kristus adalah kita bertahan di dalam goncangan yang ada. Dunia semakin jahat dan kita hidup masih sebagai manusia. Ya, ada tinggal Tuhan Yesus di dalam kita, tapi kita pun manusia. Selama kita masih hidup di dunia, kita juga masih punya predikat manusia yang punya kelemahan, punya hak bebas untuk bertindak gitu ya. Tapi dari ayat yang pertama ini kita mau belajar bahwa saat kita berteguh di dalam goncangan, maka mereka, orang-orang di sekitar kita, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka akan melihat bahwa Roh yang tinggal di dalam kita yang memberikan kita kekuatan di dalam goncangan, dan jumlah mereka semakin banyak semakin hari. Nah, Bapak Ibu, pada kata-kata yang selanjutnya, semakin bertambah banyak orang, atau dalam artian jika sebuah komunitas atau sebuah mungkin gereja, sebuah persekutuan, jika semakin banyak jumlahnya, itu baik. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Semua manusia di bumi ini diselamatkan, itu kehendak Tuhan. Tetapi di dalam banyak orang yang berkumpul di dalam satu komunitas atau satu keluarga atau satu kelompok, maka hal ini akan menjadi semakin tinggi resiko untuk terjadi pertikaian ya. Saya enggak akan sampaikan banyak mengenai kenapa banyak orang di ayat yang pertama ini mereka bertikai gitu ya, mereka berselisih paham, dalam artian karena mereka pembagian, karena zaman jemaat yang mula-mula yang harus kita juga pelajari untuk kita terapkan pada zaman yang sekarang, bahwa kita juga memelihara yatim piatu, janda-janda miskin dan lain sebagainya ya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita berbagi berkat kepada mereka. Tetapi dalam sisi lain, semakin banyak jemaat yang ditambahkan, maka kita mau enggak mau pertikaian itu akan semakin ada. Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi gembala pasti akan mengalami hal itu, bahwa semakin banyak jemaat yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara, maka akan semakin banyak masalah yang timbul. Ada aja gitu ya. Dan itu menjadikan satu hal yang Bapak Ibu akan semakin belajar untuk berhikmat di dalam menyelesaikan permasalahan. Ayat kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, aku tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja ya, melayani meja maaf. Jadi di dalam kehidupan kekristenan atau di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kumpulan persekutuan, sudah wajib memang untuk kita membicarakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengurusi hal-hal yang rohani. Tetapi di dalam ayat 1 dan 2 ini kita juga belajar bahwa sebuah kumpulan jemaat juga harus belajar untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kelompok itu secara
finansial kah, secara materi atau makan minum mereka. Jadi kita juga harus memperhatikan gitu ya. Tidak hanya secara rohani saja, tapi juga terlebih memperhatikan secara jasmani. Kenapa? Pada jemaat yang mula-mula itu dikatakan bahwa mereka beribadah berpindah tempat dari satu rumah ke rumah yang lain, lalu mereka memecahkan roti, makan bersama, apa yang ada di dalam kehidupan mereka jual itu untuk mereka boleh bagikan kepada keluarga rohani mereka, dan itu seharusnya juga yang kita kerjakan di dalam berjemaat di dalam saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara, saya memandang kepada beberapa, bukan saya bermaksud untuk menghakimi, tidak, karena itu bukan hak saya untuk menghakimi, tetapi menurut saya, penilaian diri saya sendiri, saya melihat beberapa kumpulan di mana mereka kumpulkan banyak uang, kumpulkan banyak persembahan, lalu mereka pakai persembahan itu untuk hal yang menurut saya sia-sia di dalam kehidupan kekristenan. Salah satu contoh misalnya, mohon maaf jika saya mungkin kurang tepat berkata-kata dalam hal ini. Salah satu contoh misalnya perayaan-perayaan gerejawi yang mengeluarkan dana yang begitu banyak hanya untuk memberkati diri kita sendiri. Saya memandang di tempat kami ada sebuah perkumpulan di mana mereka merayakan ibadah Natal hingga menghabiskan ratusan juta rupiah. Ya, yang terakhir kemarin, yang beberapa tahun sebelum pandemi, mereka habiskan hampir 1 miliar untuk perayaan Natal, di mana yang diundang hanyalah orang-orang gerejawi saja, keluarga rohani, dan mereka sediakan door prize, mereka sediakan souvenir yang begitu menarik untuk kita boleh datang. Tetapi seberapa banyak uang itu dikorbankan untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal firman Tuhan. Dan saya belajar dari hal itu. Dan kita mau belajar bahwa kita punya tanggung jawab sebagai umat atau sebagai pemimpin-pemimpin rohani di dalam sebuah jemaat untuk kita juga memperhatikan orang-orang yang Tuhan percayakan yang mereka ada di bagian ini, fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain sebagainya. Alangkah indahnya, seperti yang GM kerjakan, menyisihkan dana, bekerja di ladang Tuhan, menyediakan dana untuk anak-anak sekolah, dan saya sungguh luar biasa Tuhan izinkan bergabung dengan Bapak Ibu saudara di tempat ini, dan meskipun kami belum berlari di dalam ladang GM, tapi saya rindu untuk saya pun secara pribadi bersama keluarga kami untuk kami boleh berlari di dalam ladang GM yang Tuhan sudah sediakan bagi kami ini. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan di ayat selanjutnya, ayat ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari saudaramu yang terkenal baik, penuh roh, hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu, di ayat 3 ini dikatakan bahwa ada 3 hal yang sangat menarik yang harus kita contoh dari kehidupan mereka. Dipilihlah oleh mereka, oleh murid-murid Yesus itu 7 orang yang satu terkenal baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Apakah kita ini dikenal baik oleh orang-orang di sekitar kita ya, oleh keluarga dekat kita, oleh lingkungan kanan kiri kita, oleh tempat kerja kita. Apakah kita ini terkenal terkenal baik? Itu menjadi satu indikator yang mudah untuk kita periksa diri kita sendiri, apakah kita ini terkenal baik. Apakah orang-orang yang sedang berkesusahan, mereka yang sedang susah hati, mereka datang kepada kita atau tidak ya. Ada orang yang berkata seperti ini, Mbak Eli, orang itu, saya ini lama enggak bertemu dengan satu orang ini gitu ya. Lama sekali saya enggak bertemu karena kami pindah rumah. Jadi suatu saat saya ini tanya kepada tetangganya, kok ini nggak pernah datang ya ke rumah saya ya? Padahal dulu hampir setiap hari datang gitu. Lalu dia sampaikan, oh dia sekarang sudah enak, nikah lagi dan dia hidupnya sudah enak sekarang. Makanya kamu nggak didatangi. Kalau dulu kan dia susah makan, dia susah hidup, makanya kamu didatangi. Orang itu bilang begitu, tapi di dalam hati saya, puji Tuhan. Karena ada orang yang susah yang mau datang kepada saya, dan jangan salah Bapak Ibu saudara ya, saat kita didatangi orang yang susah, mereka yang butuh pertolongan, itu satu indikasi
bahwa mereka itu nyaman dengan kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita yang kok orang itu susah tapi tidak pernah datang ke saya ya, hati-hatilah. Karena orang itu merasa tidak nyaman datang kepada saudara. Nah, kemudian yang kedua, ya, terkenal baik. Di lingkungan manapun kita terkenal baik. Dan yang penuh dengan Roh Kudus. Dan penuh dengan roh yang besar, yaitu roh yang daripada Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan biarlah sepenuhnya tubuh dan jiwa roh kita itu dikendalikan oleh adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kehendak kita, pikiran kita, keinginan-keinginan kita itu biarlah ditundukkan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan penuh dengan hikmat yang daripada surga, supaya kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, sebab di dalam Matius 16 ayat 21, hidup dalam kebenaran sendiri akan menjadikan penghalang untuk kita ini menjadi berdampak bagi kehidupan di sekitar kita. Ya, kemudian ayat yang keempat, dan supaya kita sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, mari kita perhatikan. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka, ada pengurapan dari hamba Tuhan. Mari kita perhatikan bersama ayat yang ke-7. Firman Allah semakin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita adalah ada jumlah yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita, di dalam berjemaatnya kita. Ada buah-buah jiwa yang Tuhan juga rindukan. Ada perintah yang kita harus kerjakan bersama. Dalam Matius 28, bahwa kita harus pergi, kita harus menghasilkan buah jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jika kita punya karakter yang baik, kita hidup menyerupai Kristus dalam kehidupan kita, ada integritas, ada pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi saksi Kristus yang efektif ya. Tak harus pintar ngomong untuk menjadi saksi bagi Kristus, dan saat kita punya karakter aja di dalam diri Kristus, di dalam diri kita sebagai Kristus yang hidup, maka dunia luar akan melihat bahwa oh, orang ini beda, orang ini tidak sama, ada apa di dalamnya gitu ya. Ada banyak kesaksian bahwa saat kita punya karakter yang baik, orang diberkati dan mereka penasaran dengan ada apa dengan orang ini, ada hal yang beda, dan ia belajar untuk kenal, dan Tuhan nyatakan kehidupan di dalam kehidupannya bahwa dia ini yang menjadikan seseorang itu indah di pemandangan Tuhan, dan dia diselamatkan ya melalui karakter Kristus.